Strategi operasi dalam lingkungan global. Apakah alasan yang mendasari perusahaan menjadi global? Yang pertama, efisiensi biaya. Dengan efisiensi biaya ini ada dua tahapan. Pertama, pemilihan lokasi yang menyediakan biaya tenaga kerja rendah. Kedua, pemanfaatan adanya kesepakatan perdagangan yang berdampak pada pengurangan tarif, WTO, NAFTA, EPEX, dan SEATO. Yang kedua, perbaikan manajemen rantai pasokan. Dengan menempatkan fasilitas di negara di mana sumber daya tertentu berada, maka pengelolaan manajemen rantai pasokan dapat lebih terjamin. Yang ketiga, pemberian produk yang lebih baik. Karena karakteristik produk yang diinginkan konsumen sangat bervariasi dan ditentukan oleh masing-masing lokasi, maka banyak perusahaan yang beroperasi secara internasional menempatkan diri di negara di mana produknya dipasarkan, misalnya disesuaikan dengan budaya yang berlaku. Keempat, menarik pasar baru. Perusahaan yang wilayah pemasarannya di dalam negeri sudah terbatas, maka dapat memanfaatkan pasar luar negeri yang masih terbuka. Kelima, belajar untuk beroperasi yang lebih baik. Banyak perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dari negara lain untuk alih teknologi, mengadakan riset bersama ataupun kerjasama dalam desain serta kegiatan operasional lainnya. Yang keenam, bisa mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Perusahaan yang memiliki karyawan yang baik dapat memberikan kesempatan karir yang lebih baik dengan cara beroperasi secara global sehingga dapat mempertahankan karyawan. Pengertian perusahaan yang beroperasi secara global. Pertama, bisnis internasional atau international business, yaitu perusahaan yang terlibat pada transaksi perdagangan atau investasi internasional. Contoh Harley Davidson. Yang kedua, perusahaan multinasional, multinational corporation, yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional, mempunyai atau mengendalikan fasilitas di lebih dari satu negara. Contoh The Body Shop. Yang ketiga, perusahaan transnasional atau transnational corporation, yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional yang mana pengelolaan di tiap negara secara independen, contohnya Nestle. Keempat, organisasi global atau global organization, yaitu organisasi yang menghasilkan produk standar dengan melewati lintas batas, contoh Caterpillar. Karakteristik perusahaan yang berorientasi global. Pertama, pabrik dan fasilitas berlokasi dengan dasar global. Kedua, komponen bahan baku dan jasa yang dihasilkan dengan dasar global. Ketiga, desain produk dan teknologi proses untuk seluruh dunia. Empat, permintaan bukan berdasarkan lokal saja. Kelima, logistik dan pengendalian persediaan bersifat global. Keenam, perusahaan global diorganisasikan melalui divisi secara global. Pertimbangan-pertimbangan utama untuk mencapai organisasi global. Yang pertama, ada desain produk global. Di tiap negara ada perbedaan sosial dan budaya, sehingga perusahaan harus memperhatikan berbagai hal. Misalnya kemasan dan cara pemasaran yang mungkin akan bervariasi. Yang kedua, desain proses global dan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pengelolaan atau manajemen sehingga operasi global dapat diintegrasikan. Ketiga, analisa lokasi fasilitas global. Menggunakan faktor kunci sukses untuk memilih negara, diantaranya dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi nasional, tingkat inovasi, jumlah penduduk yang terampil, tingkat perubahan teknologi, stabilitas pemerintahan, pertanggungjawaban produk, pembatasan ekspor, kesamaan bahasa, etika kerja, tingkat pajak, inflasi, ketersediaan bahan baku, tingkat bunga, jumlah penduduk, dan ketersediaan sarana jalan. Keempat, dampak budaya dan etika. Budaya yang ada di tiap negara berbeda. Hal tersebut juga harus disikapi dengan arif agar kegiatan operasi perusahaan dapat sukses. Misalnya, kebiasaan jam istirahat, perlindungan terhadap hak intelektual, budaya korupsi, dan sebagainya. Mengelola operasi jasa di dunia global. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu pertama, menentukan apakah orang maupun fasilitas mencukupi untuk menjaga eksistensi jasa yang diberikan.
Kedua, mengidentifikasi pasar asing yang masih terbuka yang tidak dikontrol pemerintah. Ketiga, menentukan jasa apa yang paling banyak diminati oleh konsumen luar negeri. Yang keempat, menentukan bagaimana mencapai konsumen global. Di bidang jasa, bagi yang akan memutuskan untuk beroperasi secara internasional harus mempertimbangkan perbedaan perspektif pada beberapa keputusan manajemen operasional. Di antaranya, 1. Perencanaan kapasitas jasa yang akan diberikan perusahaan kepada para konsumen. Yang kedua, perencanaan lokasi tempat pemberian pelayanan kepada konsumen. Ketiga, desain fasilitas dan layout yang akan digunakan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Dan keempat, menentukan jadwal pelayanan kepada konsumen. Mengembangkan misi dan strategi perusahaan. Untuk misi dapat diartikan sebagai berikut. Pertama, alasan pendirian organisasi. Yang kedua, memberikan batasan dan fokus. Ketiga, menjawab pertanyaan tentang apa yang akan diberikan kepada masyarakat, sehingga dengan misi bisa mengetahui arah tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Strategi dapat diartikan sebagai berikut. Pertama, rencana tindakan untuk mencapai misi. Kedua, memperlihatkan bagaimana misi akan dicapai. Ketiga, setiap perusahaan mempunyai strategi bisnis. Dan keempat, area fungsional mempunyai strategi. Ada 3 langkah utama yang akan dilakukan untuk strategi keunggulan kompetitif. Pertama, analisis lingkungan, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, dan memahami lingkungan, pelanggan, industri, dan pesaing. Yang kedua, menetapkan misi perusahaan, menetapkan alasan keberadaan perusahaan, dan mengidentifikasi nilai produk yang akan diciptakan oleh perusahaan. Yang ketiga, membentuk strategi, membangun keunggulan bersaing seperti harga yang murah, fleksibilitas rancangan atau isi, mutu, pengantaran yang cepat, ketergantungan, jasa purna jual, atau lini produk yang luas. 3 strategi yang memberikan peluang bagi para manajer operasi untuk meraih keunggulan. Pertama, bersaing pada perbedaan atau differentiation. Keunikan dapat melalui karakteristik fisik maupun atribut jasa yang ditawarkan kepada konsumen sehingga konsumen mempersepsikan sebagai nilai. Yang kedua, bersaing pada biaya, cost leadership, untuk mencapai nilai maksimum yang diinginkan pelanggan tetapi dengan kualitas yang memadai. Ketiga, bersaing pada respon cepat, rapid response, melalui keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran barang yang tepat waktu, penjadwalan yang dapat diandalkan, serta kinerja yang fleksibel. Isu dalam strategi yang pertama, penelitian. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Penelitian lain adalah gabungan 248 bisnis yang diminta mengevaluasi 32 kategori untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang terus-menerus. Maka 28% kategori yang terpilih adalah manajemen operasional. Yang kedua, prekondisi untuk implementasi strategi. Manajer operasional harus memahami bahwa perusahaan beroperasi dalam sistem yang terbuka, sehingga terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan strategi dan juga implementasinya. Oleh karena itu, maka ada beberapa kondisi sebelumnya yang perlu dianalisis, diantaranya adalah A. Kekuatan dan kelemahan dari para pesaing yang sudah ada maupun pendatang baru, barang substitusi, perjanjian dengan para supplier maupun distributor. B. Berbagai masalah lingkungan, teknologi, peraturan, ekonomi, politik, sosial yang sekarang berlangsung maupun yang akan datang. Ketiga, PLC atau Product Life Cycle atau daur hidup produk yang mungkin akan menjadi batasan strategi operasional. Yang keempat, input yang tersedia dalam perusahaan maupun dalam manajemen operasional. Kelima, koordinasi strategi manajemen operasional dengan strategi fungsi lainnya. Yang ketiga, dinamika. Adanya berbagai perubahan dalam organisasi akan menyebabkan strategi menjadi dinamis. Perubahan tersebut bisa terjadi di berbagai wilayah termasuk sumber daya manusia, keuangan, teknologi, siklus hidup produk.
Contoh yang sering terjadi adalah pada produk yang bergeser dari fase pertumbuhan menjadi fase dewasa. Maka yang tadinya strategi desain produk yang merupakan hal penting menjadi standarisasi. Demikian pula yang sebelumnya berusaha meningkatkan kapasitas, maka kapasitas menjadi sudah optimum. Dengan singkat, maka strategi yang diterapkan akan dinamis menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh perusahaan, sehingga manajer operasional tidak harus rigid tetapi fleksibel dengan mempertimbangkan berbagai perubahan yang terjadi karena akan berkaitan dengan posisi kompetitifnya dalam persaingan. 4 strategi internasional. Pertama, strategi internasional. Strategi internasional menggunakan ekspor dan lisensi untuk memasuki pasar global. Yang kedua, strategi ini tingkat tanggapan lokalnya rendah karena kita mengekspor atau mengerjakan lisensi. Keuntungan dari efisiensi biaya sedikit karena menggunakan proses produksi yang tidak dekat dengan pasar barunya. Akan tetapi, strategi ini adalah yang paling mudah dibanding yang lain karena ekspor hanya butuh perubahan sedikit, sedang lisensi hanya mengandung resiko kecil bagi pemegangnya. Strategi multidomestik. Strategi ini merupakan keputusan tersebar di setiap negara untuk meningkatkan penanggapan lokal dengan memberi kewenangan atau desentralisasi yang berarti memberi otonomi yang cukup berarti. Cara yang dilakukan dengan mendirikan perusahaan cabang, menyediakan waralaba atau usaha patungan yang mandiri. Contoh perusahaan yang menggunakan strategi ini adalah McDonald. Strategi global. Strategi global merupakan keputusan yang terdesentralisasi di mana kantor pusat mengkoordinasikan standarisasi dan pembelajaran di antara fasilitas. Strategi ini tepat diterapkan pada saat perusahaan fokus efisiensi biaya tetapi respon lokalnya rendah. Contoh perusahaan yang telah menerapkan strategi ini adalah Caterpillar. Strategi transnasional. Strategi ini menggabungkan keuntungan dan efisiensi skala global dengan respon lokal. Strategi ini menjelaskan kondisi di mana segala input baik material, tenaga kerja maupun pemikiran keluar dari batasan nasional. Perusahaan yang menggunakan strategi ini, aktivitas utamanya tidak terpusat di perusahaan induk, tetapi tiap cabang melaksanakan tugasnya sendiri dan terfokus, sehingga efisiensi dan fleksibel dalam jaringan saling terkait. Contoh perusahaan yang telah menerapkan strategi ini adalah Nestle, Greater City Corp.